Halo semuanya, selamat datang di channel Indonews TV. Yes, baik lagi di Garmotif, Garap Dunia Otomotif. Baik lagi di segmen spesial report. Yes, kali ini gue yang jadi hostnya karena narsum yang kali ini akan gue sedikit diajak ngobrol, yaitu ini dia di samping gue, Bapak Lufthansa. Gimana Tansa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini gue sama Tansa akan membahas, jadi Tansa sempat mereview Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2013 dan kebetulan mobil ini mobil dia sendiri nih. Nah, kita akan sedikit nanya-nanya gimana sih pengalaman suka dukanya, terus gimana sih maintenance-nya dan banyak lah dan lain-lainnya. Oke, Sa, sedikit ceritain, Sa, gimana, Sa? Selama udah berapa tahun sih mobil? Mobil berapa tahun ya? 2013 sampai 2020. 9 tahun. 9 tahun. Terus gimana suka dukanya? Ceritanya. Untuk sukanya sih karena bodinya yang itu ya, nggak ada matinya. Satu, dukanya agak banyak. Nggak banyak sih. Beberapa. Jadi paling maintenance yang paling berasa itu adalah di aki. Aki ya? Akinya itu satunya 2.300.000. Mahal juga ya? Karena itu akinya besar ya? Karena kapasitasnya besar kayak aki truk. Bisa dibilang aki truk karena kan memang basicnya Pajero yang 2015 ke bawah itu basicnya itu L300. Oh, L300? L300. Makanya mesinnya tuh bunyi di serra tuh truk banget. Iya, emang kan sering dibilang truk mobilnya karena truk MPV. Ya itulah. Terus juga mungkin bagian karet-karetnya yang agak kurang bagus. Kan di waktu itu pernah kejadian seal pump oli itu rusak. Oh, rusak? Rusak. Dicek ke Mitsubishi langsung itu bisa kena 1,8. Oh, 1,8. 1,8 untuk pembersihan sekalian ganti oli itu semua. Dan inisiatif juga punya temen saudara sih lebih tepatnya itu bisa ngebengkel. Jadi cuma ngabisin 128.000. Murah ya? Ya sama jasa paling ya ngasih 200 lah. Ya, masih murah ya, masih hampir 300. Dan juga partnya murah sih, dia sama kayak L300 persis sama. Karena basicnya itu L300 ya? Basic L300. Emang mobil kalau satu basic sama mobil lain jadi enak ya? Maksudnya ada barang yang bisa diakalin, dipasin dengan budget yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Bayangin aja 1,8 jadi cuma ya 300 ribuan. Kan itu murah banget ya. Nggak ada 500 ribunya itu? Nggak ada 500, nggak nyampe. Nggak ada 500 ribu. Karena memang seal pumpnya doang kemarin sempat beli sendiri itu harganya cuma 60.000. Wih. Itu udah sama semuanya sih. Murah-murah ternyata ya. Maksudnya kalau ekspektasi gue kan agak mahal mungkin perawatan Pajero, kan gue nggak tahu nih soalnya. Ya kalau mahal itu ya orang yang males ya, maksudnya kayak nggak mau punya rekanan atau apa, dia mau bener sendiri atau punya bengkel yang atau murah, yang membuat menjadi mahal tuh orang ini nggak merawat mobil, jadinya banyak rusak, jadinya diganti segala macam, itu jadi mahal. Ya betul, karena kalau diesel itu kan mobil harus sering perawatan oli sih, rutin oli, terutama rutin oli karena kompresi kan dia tinggi ya. Semua mobil diesel kan kompresi tinggi, untuk oli juga penguapannya juga itu tinggi ya kan, makanya harus sering-sering cek. Bahan bakar apa biasa lo pakai? Zaman dulu, dulu itu kan memang nggak ada Pertadex ya, Dexlite pun nggak ada. Dulu karena memang masih ke cover. Ya dulu sering Shell kan, Shell kan masih harga dulu dieselnya masih murah juga. Murah, ya. Nggak kayak sekarang. 9.000, ya kan. Dulu 9.000 juga berasa sih, Be. Sekarang tuh berapa ya? Sekarang hampir 19.000. Itu dieselnya doang 19.000. Ya hampir ya 100 kali lipatnya lah. Iya. Satu kali ya gitulah. Sekarang mahal banget sekarang bahan bakar. Dulu sempat juga waktu pas Dex itu keluar, harga masih 8.000, pakai Dex tuh. Dexlite keluar, pakai Dexlite. Sekarang harga nggak ngotak, ya udah akhirnya sekarang pakai solar goceng. Aman sih solar goceng. Buktinya aman-aman aja. Aman-aman aja. Kan? Untuk performa sih emang nggak terlalu signifikan ya. Karena untuk akselerasi awal doang yang berasa, karena agak ngeden kalau pakai solar goceng. Iya, pas kemarin gue nyoba emang gue bejek emang agak
ngejambak sih. Cuman kayak torsi atasnya udah mulai melemah. Ya itu itu sih. Jadi harus sering juga filter solarnya itu setiap 5.000 km tuh harus ganti. Oh, setiap 5.000 km harus ganti. Terus EGC-nya yang apa kayak mungkin kalau di motor kita tuh injektornya itu harus sering dibersihin. Harus rutin sebenarnya, harus apik ya. Tapi kalau yang lain-lain sih aman sih. Kendala nggak ada. Itu doang. Tapi emang kalau gue lihat mobil Avanza saya ini emang masih rapi sih, apik ya orangnya, perawatannya rutin. Terus kalau gue lihat belum ada yang dimodifikasi ya, masih standar. Modifikasi di bagian kaki-kaki sih, kaki-kaki ya? lebih tepatnya. Kan standarnya kan kecil banget tuh ya, 265, 65 ring 17. Oh naik ya? 20. Iya, iya. 285, 65 ring 17. Itu bannya LC Land Cruiser yang Prado. Oh, ya yang Prado. Kan dia 285 karena pas lihat-lihat kan ya kok kecil ya, emang bannya ini kecil banget karena dia mempunyai fender yang gede. Beda sama Fortuner. Rongganya jauh. Jadi emang harus naik ini. Ibarat naik kata rongganya masih jauh ya kita pakai sepatunya yang gede. Jadinya kan nggak ngambleh. Cuman velgnya kok masih standar, kurang gitu. Belum. Velg sih memang mempertahankan standar karena banyak sih yang kejadian velgnya yang mungkin peang atau rusak. Mungkin standar tapi nanti akan dimodifikasi selanjutnya. Mungkin ngecat warna lah, warna metal gun atau warna cuma coklat. Masih kondisi standar, cuman ya standar banget. Itu doang sih. Paling jauh bawa kemana sih mobil? Paling jauh keliling muter-muter Jawa. Muter-muter Jawa ya? Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa, hampir Jawa Timur. Jawa Timur. Malang Jawa Timur bukan? Jawa Timur. Nah, ya Jawa Timur berarti sudah. Sampai Madura. Jauh sampai Madura, ya. Sampai Madura. Selama perjalanan keluar kota itu apa tuh? Pengalaman mungkin ada yang pernah lu alami pas keluar kota ke sana bawa Pajero itu? Ada sih ya, mungkin karena kelihatan orang itu lihat wah Pajero gitu kan. Oh gue tes gitu. Ada banyak mobil kecil yang songong mau ngetes gitu kan. Ya ngetesnya tapi sama lawan yang salah ya. Ya mungkin bisa menang karena bodi bobotnya kan beda ya, jauh. Lebih ringan mobil yang kecil, tapi tetap aja tak cumiin. Jadi asap cumi gitu. Oh, asap cumi. Jadi cuminya itu dilepas jadi kabur, jadi ngasepin lah gitu, sedikit lah. Selama ke Jawa konsumsi bahan bakar habisin berapa? Oh murah, karena solar. Itu semua total cuma ngabisin 2 juta. 2 juta? 2 juta. Itu udah ke Malang segala macem sampai pulang lagi? Itu 2 juta udah. Murah ya? Karena solar goceng. Dan irit nggak sih diesel tuh? Irit kalau dibawa jauh. Oh. Kalau dalam kota 1:7, 1:6. Udah pernah. Boros juga ya? Boros banget. Emang kayak mobil Matic rata-rata kalau di kemacetan tuh boros ya? Boros banget, boros. Itu sih, trouble juga mobil nggak ada sih, paling overall oke lah. Overall oke. Kayak maintenance di Mitsubishi juga bagus. Ya, perawatan rutin. Yang penting mobil sih itu sih. Mau puluhan tahun asal perawatan rutin berjalan dengan baik, mobil akan. Oh ya, paling ada minus kemarin waktu pas pulang kampung itu dia udah mulai kaki-kaki sebelah kiri depan tuh udah mulai ada bunyi-bunyi. Baru. Ya. Mungkin itu ada tie rod atau ball jointnya yang belum dicek juga sih. Cuman baru ini bunyi-bunyi. Baru bunyi. Mobil 9 tahun masalah kaki baru bunyi. Lah gua masih 3 tahun udah bunyi. Udah geter malah. Ya kan beda pemakaian juga beda. Iya. Udah berapa kilometer sah? Masih 60.000. Ya Allah, rendah banget. Mobil 9 tahun 60.000. Lah gua 3 tahun 74.000. Mangkrak sih memang mobil karena di Jakarta mau ngapain gitu mobil. Orang tua juga pada mau motor kalau kemana-mana. Mobil di rumah panasin doang. Mobil sebesar itu dibawa harian juga agak kurang efisien. Karena pernah juga dibawa sehari-hari itu konsumsi bahan bakarnya dari rumah ke Bekasi ya itu sebesar 100.000. 100.000 sehari kok BBM doang. 100.000.
Ya, itu 1.000 per hari. Itu waktu Ya, pas emang. masih Shell sih, masih pakai yang, karena kan dia kapasitas tankinya itu 60 liter. Ya berarti bisa dibilang 10 liter sehari. Ya, sehari tuh. Sehari, sehari 10 literan lah. Oke guys, selebihnya kan Tansa udah sempet nge-review nih, ntar linknya ada di atas, itu video review lengkapnya. Tansa menceritakan suka dukanya mobil itu, maintenance-nya, sampai ke biaya-biayanya juga disebutkan. Tapi overall yang selama ini gue denger perawatan Pajero ternyata sih nggak mahal-mahal banget ya, saya masih reasonable banget harganya gitu kan. Jadi Pajero sekarang second-nya berapa sih? Kalau untuk tipe tahun kayak punya gue itu di harga 260. Masih 260. Karena kan dia ada car limited. Yang 4x4-nya 270, 280 lah. Harga segitu daripada beli mobil baru mending beli Pajero ya? Ya, karena untuk yang mengangkat derajat juga sih. Ya. Karena juga punya sempat tante konsul lah ke gua, Tansa mau beli mobil gitu kan, budget 300 juta biar apa ya gitu kan. Oke lah, dia mobil baru mau. Ya. Pengennya tuh race tuh. Toyota Race, Toyota Race. ya. Habis itu dia maunya ras. Aduh, saya bilang, tante jangan ras dah, udah cari aja mending mobil kayak saya. Iya, iya. Second, dia bilang gitu. Gua ya banyak pertimbangan lah dan bisa, dan dia paling suka kenapa? Dia bisa minum solar goceng. Dia bilang, wah, seriusan tuh, dia bilang gitu. Ya udah. Mobil badak sih emang. Akhirnya pas dicari-cari, alhamdulillah nemu yang bagus juga kondisinya, hampir sama. Iya. Perawatan juga, karena dari situ juga diambil, ya udah sampai sekarang masih terpakai mobil itu, alhamdulillah. Oke. Oke nih, pertanyaan terakhir nih. Minat dijual nggak? Enggak. Kemarin ada tawaran tertinggi 290 orang Lampung. Tinggi loh itu. Tinggi. Karena memang dia ngelihat dari kondisi semuanya aman-aman aja, nggak ada kendala. Dan kilometer masih rendah. Kilometer rendah itu termasuk tinggi. Nggak mau lepas karena masih sayang. 290 main tuh langsung tukar sama yang baru. Ya enggak sih, belum, nggak dapet, 300-an baru dapet. Minimal DP dulu. Nggak ada niatan sih, karena Pajero baru sekarang belum bisa minum solar goceng. Ya. Karena dia beda, dia mesinnya beda. Mungkin kalau tipe exitnya sama, mesin tipe exitnya sama gitu. Nah, untuk ketimbang juga sama Fortuner, udah mending beli Pajero daripada Fortuner dah. Fortuner tuh desainnya doang, kayak lampunya agak dibeda, lampu belakang agak dibeda. Mesin semua, mesin sih hampir sama, dashboardnya tuh yang sama, maksudnya kayak kurang futuristis lah untuk sekelas tahun segitu. Ya biasa tipe-tipe itu kan pasti ada aja yang di downgrade ya. Iya gitu, jadi mending Pajero sih. Ya kalau tenaganya mobil nggak- Dakar sekalian. Tapi kalau pengen mobil diutak-atik ya mending Fortuner. Mobil kalau mau ditambah turbo lebih gede, mau remap atau apa, itu mending Emang gue Fortuner. denger sih emang Fortuner lebih cocok untuk di otak-atik. Tapi kalau untuk segi kenyamanan masih nyaman Pajero. Pajero. Tapi memang minusnya juga agak limbung kalau Pajero Iya. sih, karena dia shocknya lebih enak. Kalau Fortuner itu agak statis dia, shocknya. Dan ya mobil leather frame sih. Gitu sih. Oke deh, Sa. Thank you ya, Sa. Ya, siap. Sudah sedikit menceritakan nih pengalaman suka duka mobilnya sendiri nih, Mitsubishi Pajero tahun 2014. Lebihnya ada video review lengkapnya, link ada di atas. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke seluruh sosial media. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.